kaum intelektual itu. Ya idealnya begitulah. Ya, Plato dan lain sebagainya sampai harus mati kan. iya. Jadi artinya, Tapi kan nggak sampai harus begitu juga, Mas. ya saya kira kita tidak harus begitu. Karena kita bangsa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda nggak kapok dulu pernah ditangkap kan? Ya, Kan kebebasan gitu. sipil kita bermasalah. Nah, Tapi kan yang bikin masalah terhadap kebebasan sipil tidak semata-mata negara. ya, tidak semata-mata negara. Warga negaranya pun kadang-kadang saling menekan satu sama lain untuk membuat kebebasan sipilnya Di terganggu. dalam demokrasi liberal, warga negara sama-sama memiliki freedom kan, Iya, kebebasan. iya. Tapi di mana warga negara yang menempatkan kebebasan itu secara rasional, Hmm, dan siapa warga negara yang memanfaatkan kebebasan itu justru untuk mematikan bahkan mereka dalam barisan kekuasaan. hmm, Misalnya saya sebutkan, Megawati sudah memberikan kode, hmm, misalnya. Kemudian kelompok-kelompok ke para profesor hmm, sudah menarasikan sangat tajam hmm. bahwa rezim ini sebenarnya sudah tidak layak mengelola negara. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda misalnya. Halo, apa kabar Sobat Forum dimanapun Anda berada? Kembali lagi di podcast Menolak Lupa. Saya Hardi Hermawan dan podcast ini didedikasikan oleh Forum Keadilan TV untuk kita senantiasa merawat ingatan, menolak lupa, terutama dihadapkan pada situasi yang terjadi hari-hari terakhir ini. Dan untuk membahas tentang situasi hari-hari terakhir ini, terutama mengenai seberapa relevan gerakan kaum muda saat ini, saya sudah bersama dengan Dr. Ubaidillah Badrun, analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, yang juga aktivis mahasiswa 98. Apa kabar, Mas Ubaidillah? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Benar, Saleh. baik. Baik, kalau fisiknya baik. Kalau fisiknya baik. Yang nggak baik itu politik. Di titik mana Anda merasa nggak baik? Ya, dalam demokrasi. Apa problemnya? Demokrasi ya, telah melahirkan banyak orang penting, Heeh. tapi orang pentingnya justru membunuh demokrasi sekarang. Loh. Ya, Ini kok maksud Anda demokrasi melahirkan anak-anak yang membunuh demokrasi itu sendiri? betul. Ini kan luar biasa, Mas. Loh kok bisa? Kan teorinya nggak begitu. Seharusnya. Seharusnya. Tapi secara empirik, Demokrasi kan selama ini terbukti di beberapa negara demokratis dia sustain. ya, Dia selalu mampu memperbaiki situasinya betul. sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik terus. Mestinya gitu kan? Ya, Indonesia mengalami anomali yang luar biasa. Cuma Indonesia aja. Beberapa negara lain, tapi ini paling parah. Di Karena, mana? ya misalnya Amerika, indeks demokrasi memang menurun. Ah, Tapi mereka masih ada ruang etik oke. dalam liberalisasi Oke, politiknya. sekarang apa yang paling bermasalah dalam demokrasi Indonesia? Kebebasan sipil. Kita bisa ngobrol kayak gini? Oke, tetapi ada kawan lain yang kemudian dilaporkan dan kemudian menjadi persoalan. Seperti Ya, misalnya kan Haris, misalnya. dilaporkan kalau misalnya orang merasa nggak suka ya dilaporkan lah. Kalau Iya, ada orang yang merasa nggak suka dengan, misalnya kita ngobrol, ada yang nggak suka betul. dengan omongan Mas Ubedillah, melaporkan Oke. karena dia merasa, wah itu nggak benar gitu. Ya itu kan hak Iya, hukum hak setiap kan? warga negara kan. Iya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang melaporkan? Kalau dia adalah semacam warga negara biasa Oke. yang mungkin secara Mhm. legal standing merasa terganggu misalnya, Mhm. itu berarti ada satu proses yang objektif kan. Mhm. Tapi kalau kemudian yang melaporkan adalah bagian dari jejaring kekuasaan dan seterusnya, Mhm. itu persoalan dalam demokrasi. Karena motifnya Karena adalah ada motif untuk membungkam. membungkam misalnya. Meskipun itu tanda-tanda ya, tetapi Mhm. karena kasusnya tidak tunggal, Mhm. ini Mas Ardi, saya melihatnya ini luar biasa pengaruhnya ke yang lain. Mhm. Eee, Upaya-upaya untuk membungkam kampus, bahkan kita, ya kalau saya kasih tahu ya, kemarin kita diskusi agak agak serius tentang negara, tapi Di sampai hari kampus. ini ya, sampai hari ini YouTube-nya tidak boleh ditayangkan. Padahal yang bicara adalah kaum akademisi, para profesor misalnya, Dan berdasarkan dan dengan data, berdasarkan data berdasarkan dan dengan kajian teoritik. pendekatannya sangat saintifik. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada apa? Self censorship berlaku di Iya, sana. jadi kan ada semacam Ah. ketakutan dari struktur universitas terhadap kekuasaan. Pertanyaan kenapa takut? Karena ada intervensi. Hmm. Apalagi kampus-kampus, negeri yang rektornya terpilih karena
suara mayoritas dari kekuasaan. Gitu. Hmm. Jadi maksud saya itu tanda-tanda bahwa demokrasi, dan memang secara ilmiah ada rilis yang dikemukakan oleh The Economist itu bahwa memang kebebasan sipil kita itu rapotnya merah. Ya, Kan kebebasan gitu. sipil kita bermasalah. Nah. Tapi kan yang bikin masalah terhadap kebebasan sipil tidak semata-mata negara. Ya, tidak semata-mata negara. Warga negaranya pun kadang-kadang saling menekan satu sama lain untuk membuat kebebasan sipilnya Di terganggu. dalam demokrasi liberal, warga negara sama-sama memiliki freedom kan, kebebasan. Tapi di mana warga negara yang menempatkan kebebasan itu secara rasional, dan siapa warga negara yang memanfaatkan kebebasan itu justru untuk mematikan kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan lain-lain. Itu yang memungkinkan kemudian dianalisis bahwa warga negara yang mematikan kemerdekaan individu lain adalah bagian dari kekuasaan dalam wajah yang lain. Jadi situasi itu yang membuat kemudian dunia kampus, anak-anak muda menjadi tidak semerdeka di episode masa lalu. Terakhir misalnya saudara Melki, ketua BEM UI misalnya, dia ditelepon oleh orang-orang yang tidak dikenal dan lain-lain. Saya nggak tahu yang operasi siapa. Tetapi kan ini menunjukkan bahwa Melki sebelum di teror secara psikologis misalnya, dia memang mengkritik kekuasaan. Orang berpikir bisa jadi bagian dari kekuasaan. Ini kondisi demokrasi yang buruk ini tidak seperti yang kita cita-citakan. Tapi masa segitu saja sudah membuat demokrasi kita jadi buruk? Faktanya itu, Mas Andi. Bahwa salah satu indikator untuk mengetahui indeks demokrasi kita yang cenderung buruk dan stagnan, kita kan skornya sekitar 6,71. Itu masuk kategori flawed demokrasi. Itu ada indikator-indikatornya untuk menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita buruk. Nah, karena pendekatannya sangat ilmiah, di situ dilihat juga kebebasan sipil, di situ dilihat budaya politiknya dan seterusnya. Nggak bisa dibantah, itu angka-angka semua, dan itu terkonfirmasi secara saintifik. Katakanlah benar, buruk. Demokrasi kita, indeks atau data menunjukkan situasi seperti itu. Betul. Apakah itu memang berpengaruh juga terhadap kehidupan keseharian masyarakat, kesejahteraan warga dengan yang seperti itu? Ada korelasi meskipun tidak langsung. Misalnya, ada masyarakat di satu daerah, dia digusur. Misalnya dalam kasus di mana yang terakhir, Rempang misalnya. Rempang. Misalnya Rempang. Lalu ada orang punya pikiran jernih dan nuraninya tergerak. Dia membela masyarakat Rempang. Dia memimpin demonstrasi. Saya lupa namanya itu, yang gondrong rambutnya itu. Orang Melayu itu ya. Lalu kemudian dia diperkarakan. Dan dia sempat ditangkap. Jadi artinya kebebasan menyampaikan pendapat dalam konteks dia memperjuangkan hak-hak rakyat kan terhambat. Jadi artinya itu ada korelasinya di situ. Tapi kalau gimana argumennya kalau misalnya lah demokrasi kalian tidak terlalu bagus, sedikit banyak kalian agak terhambat dalam menyampaikan pendapat, tapi toh kesejahteraan lebih baik, tapi toh kalian bisa sekolah, kalian bisa mendapat BLT misalnya. Ya, saya kira itu hal yang perlu kita periksa. Apakah betul masyarakat kita sejahtera? Kan kita mesti periksa tuh datanya misalnya. Misalnya, angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan kok. 5%. 5% kisarannya. Angka pengangguran kita ngeri masih. Angka kemiskinan kita, kalau angka resminya sekitar 10% misalnya. Angka kemiskinan 9%, 9, sekian. Itu versinya BPS ya. Kalau versinya Indef yang lain-lain bisa 2 kali lipat dari itu kan. Jadi artinya tidak bisa kita mengeneralisasi bahwa situasi sekarang itu baik-baik saja. Karena fakta empiriknya, pendekatan kita melihat masyarakat itu kan tidak semata-mata kuantitatif. Kita perlu melihat masyarakat secara lebih kualitatif misalnya. Misalnya kita melihat bahwa angka bunuh diri kita sekarang naik. Naik. Lalu ada faktor kenapa mereka bunuh diri. Bukan karena faktor mentalitasnya, tapi karena tekanan hidupnya yang berat. Ada seorang anak di Kalimantan, anak muda yang di PHK, dia bercerita sama pamannya, namanya Kristianto kalau nggak salah, bahwa dia baru saja di PHK, tiba-tiba besoknya sudah gantung diri misalnya. Jadi artinya ada hal-hal kualitatif yang mesti kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa melihat masyarakat tidak cukup dengan angka-angka, tapi ada fakta-fakta yang lebih dalam
bahwa penderitaan masyarakat banyak yang mereka simpan, yang mereka sembunyikan. Nah, itu pendekatan apa yang lebih holistik ya, untuk melihat realitas masyarakat yang sebenarnya. Jadi Anda punya dugaan bahwa selain demokrasi kita bermasalah, indeksnya buruk, kesejahteraan kita juga tidak membanggakan. Betul, stagnan kok. Stagnan. Jadi ini yang membuat Anda mengkritisi betul pemerintahan berdasarkan cita-cita reformasi dulu yang dianggap tidak hal yang tercapai. Kita inginkan ketika 98 kan, setidaknya kita ingin ekonomi yang baik. Ya. Korupsi kita berantas. Korupsi hilang. Demokrasi membaik. Dan seterusnya, hak asasi manusia membaik. Penegakan hukum, keadilan. Faktanya kayak kondisi hak asasi manusia kita. Indeksnya kan cuma 3,3, Mas. Indeks pembangunan manusia. Indeks hak asasi manusia. Kalau indeks pembangunan manusia juga parah juga, sekolahnya hanya 70-an sekian. 70-an. Dan itu ngeri juga kalau diperiksa. Ternyata rata-rata manusia kita masih SMP. IQ-nya 87. Tingkat pendidikan kita 7 tahun, artinya mungkin sampai SMP. Belum lulus SMP, lalu kemudian PISA kita ada di ranking yang di bawah. Masuk 6 besar tapi paling bawah. Kemudian rata-rata IQ kita juga masuk kategori mengalami gangguan intelektual. Karena rendah itu 90, kita 78, 87. 80. Jadi ngeri. Jadi di Asia Tenggara IQ rata-rata orang Indonesia itu udah paling bawah. Paling bawah. Jadi Anda menilai 25 tahun reformasi itu jauh dari cita-cita itu. Cita-cita, jauh dari harapan. Dari harapan. Jadi apa yang terjadi di tahun 98 sepertinya harus diingatkan kembali. Mimpi kita tentang pada waktu itu. Itu kan kita membayangkan 25 tahun itu kita memasuki episode bangsa yang besar. Itu pembangunan jangka panjang 25 tahun itu dari 98 itu mestinya harus mestinya sekarang demokrasi membaik, ekonomi luar biasa, ini negara besar. Oke, ada problem dalam pencapaian cita-cita tidak sesuai harapan, ekspektasinya jauh sekali dari yang sudah dibayangkan. Dan Ubaidah Badrun menawarkan untuk melakukan hal penting lah ya, saya kira. Koreksi terhadap keadaan saat ini. Seperti apa kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, kembali di Menolak Lupa, sebuah podcast perbincangan yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Ubaidillah Badrun, pengamat politik, seorang PhD dari Universitas Negeri Jakarta dan juga aktivis mahasiswa 98. Tadi tesisnya menyatakan bahwa reformasi ini tidak tercapai dalam 25 tahun perjalanannya. Sejak kapan Anda melihat reformasi ini tidak tercapai? Saya sempat muncul optimisme ketika demokrasi mulai dibuka lebar-lebar, eranya Habibie, Gus Dur, dan seterusnya, sampai kemudian SBY ya. Tapi kapan kemudian makin memburuk? Justru era sekarang. Oke. Sejak reformasi kita mengalami pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, besok 2024, 6 kali. Jadi Anda melihat di 10 tahun terakhir? Ya, stagnan dan makin memburuk sekarang. Secara umum misalnya, kita lihat persoalan korupsi. Sekarang indeksnya, rapotnya merah sekali, misalnya. Padahal dulu ada itu cita-cita paling fundamental pada 98 agar korupsi terkikis. Maka kemudian didirikanlah KPK. Sekarang KPK-nya dikebiri. Jadi kerusakannya itu, kalau era zaman SBY kan KPK nggak terlalu seperti sekarang. Masih independen. Sekarang dikooptasi. Jadi, kalau dalam teori itu, ini mungkin saya lebih tepat menempatkannya ada satu praktek autokratik legalisme. Jadi kekuasaan yang sebetulnya otoriter. Tapi yang dilegalkan. Dia bersembunyi di balik produksi undang-undang dia buat sendiri. Ya Orde Baru kan begitu. Mirip. Orde Baru kan begitu. Mirip. Anda pernah ditangkap kan? Iya. Iya, saya pernah ditangkap. Atas nama hukum? Iya, atas nama hukum. Saudara saya tahan. Betul. Dan selalu kalau udah dimasuk di ruang gelap itu ditanya, kamu disuruh siapa?
dengan kaki di atas meja. Iya. Dengan segala intimidasinya. Itu terjadi. Ya. Dan saya kira tindakan represif itu sekarang wajahnya berubah. Maka saya sering menyebut sebagai new authoritarianism. Jadi ada wajah otoritarianisme baru karena dia tidak sevulgar era Soeharto, tapi cara yang halus, tapi sesungguhnya sedang melakukan tindakan represi. Jadi idenya sama? Sama. Otoriter? Otoriter. Tapi wajahnya baru. Ini lebih ngeri loh, Mas. Karena dia bersembunyi di balik undang-undang. Dia bersembunyi atas nama demokrasi. Padahal dia nepotisme. Dia bersembunyi atas nama... Separah itu, Mas? Parah. Kan kita nggak bisa membantah bahwa ini faktanya begitu. Misalnya. Tapi kalau di zaman Orde Baru kita ngomong kayak gini nggak bisa keluar dari ruangan ini kita. Loh, kan reformasi sudah berjalan lama. Kebiasaan bicara kan udah lama dibuka gitu. Jadi ini... Kalau sekarang kan masih bisa. Saya masih bisa kan? Karena basisnya adalah akademis. Teman-teman yang sedikit misalnya salah bicara, langsung direpresi. Saya juga sebetulnya ada yang meneror, Mas. Oh gitu ya? Iya. Berupa apa? Bahkan ada yang datang sampai ke rumah di kampung. Datang ke rumah? Waktu saya melaporkan. Yang mana? Yang dulu itu, yang 6 bulan lalu apa? Enggak, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Tentang KKN. Tentang kekayaan keluarga itu? Iya. Yang tiba-tiba bisa asetnya sekian banyak? Luar biasa. Sampai bisa beli 180 juta lembar saham. Betul, tanpa underlying yang jelas. Betul. Oke. Anda laporkan KPK? Saya diserang di media sosial. Ya. Dengan tidak hanya narasi biasa, tapi udah kata bunuh dan seterusnya. Terjadi. Bahkan datang ke rumah, bukan hanya di rumah di tempat saya yang sekarang. Anda sekarang tinggal di Jakarta? Iya, pinggiran Cibubur. Jabodetabek lah. Ya. Kemudian sampai ke rumah di kampung didatangi orang. Jadi orang tua yang disamperin? Iya. Keluarga besar di sana, rumah tua kami, cuma ditanyain. Ini apa maksudnya? Padahal yang kita lakukan adalah jalan hukum. Jalan hukum? Itu jalan terhormat. Artinya saya tidak memilih jalan, misalnya kudeta misalnya. Dengan data saintifik? Betul. Dan itu bisa diperdebatkan, dipertanggungjawabkan misalnya. Tapi dilakukan semacam itu. Jadi kalau ditanya apakah sekarang merdeka, ya masih setengah merdeka. Dalam soal kebebasan sipil. Karena faktanya seperti itu. Saya kira berhentilah sampai situ. Tapi kan kemudian teman-teman mahasiswa juga mengalami hal yang sama. Tapi Anda nggak takut, Mas? Ya, sepertinya kehilangan nyali takut. Saya juga heran dengan diri saya, Mas Ali. Karena saya sudah terlalu melekat bahwa Republik ini didirikan bukan untuk seperti yang sekarang. Oke. Tapi mungkin Anda nggak takut karena dalam hati kecil Anda yakin nggak akan macam-macam lah ini. Gitu. Nggak akan sampai segila Orde Baru dulu. Gitu. Saya sudah diingatkan oleh banyak orang. Bahwa upaya untuk pembungkaman itu ada yang mungkin cara-cara lain yang lebih ekstrim. Oke. Sampai penghilangan nyawa. Saya sudah diingatkan oleh beberapa dengan berbagai cara ya. Ya nggak mungkin lah rejim sekarang untuk begitu. Ya saya sih berharap itu tidak terjadi. Ya kan, tidak terjadi. Tapi saya sudah diingatkan oleh orang-orang tertentu yang untuk membuat saya harus hati-hati. Tapi ketika ketidakadilan di depan mata, korupsi, nepotisme yang kita lawan dulu itu vulgar dipertontonkan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus speak up. Anda nggak merasa terlalu tua untuk melakukan itu? Hidup ini untuk apa, Mas Adi? Iya, tapi kan gantian biar anak-anak muda yang melakukan itu. Dulu kan waktu itu Anda masih umur 20-an. Iya. Masalahnya beda mungkin saya dengan Mas Adi. Saya adalah orang yang mengajar di kampus. Mengajarkan tentang keadilan. Bertemu dengan anak-anak muda tiap hari. Muda. Soal kemanusiaan. Soal demokrasi. Ketika kemudian mahasiswa bertanya, jadi Pak Ubaid ini mengajarkan kebenaran untuk apa?
kalau kemudian Bapak juga diam dengan keadaan. Benar, mahasiswa masih ada yang begitu? Lo ada. Pak Ober ngapain aja? Itu waktu awal saya mengajar. Kok sepi-sepi aja anak mahasiswa? Ya kan kita udah tahu bahwa tahun 2019 mereka menunjukkan giginya. Ya pernah ngumpul rame-rame, benar. Rame. Saya meyakini, ya Mas, karena saya kan ngajar setiap hari dengan mereka. Mereka meyakini, memahami betul bahwa kondisi sekarang ini memang parah. Tapi mereka belum mampu membangun satu konsolidasi besar untuk melakukan perlawanan terhadap praktek kekuasaan hari ini. Emang masih ada tradisi perlawanan, tradisi diskusi, tradisi katakanlah kajian ilmiah yang membahas situasi aktual di kalangan mahasiswa? Masih? Masih. Katanya mereka udah orientasinya itu menyiapkan diri secepat mungkin masuk dunia industri, berkarir, lalu kemudian mengembangkan potensi yang ada di lingkungan industri. Itu yang berbeda dengan 98 ya. Kalau 98, jadi mahasiswa itu waktunya panjang. 7 tahun bahkan lebih boleh. Anda lulus berapa lama? Saya ngambil jatah pas 7 tahun. Oh ya 14 semester lah. Ya, habis itu saya langsung kuliah. Sekarang 4 tahun sudah diingatkan gitu. Nah ya, itu gitu loh maksud saya. Jadi ada sistem memang yang membelenggu mereka. Tapi saya mau mengatakan bahwa mereka hebat tahun 2019. Di tengah satu kekangan yang sangat sistemik dengan SKS, dengan tugas macam-macam. Mereka berani speak up bahwa reformasi telah dikorupsi. 2019 itu pada waktu itu KPK ya? KPK, di mana mereka menuntut agar undang-undang KPK tidak direvisi. Lalu termasuk dia menolak model-model TPK waktu itu ya, tes wawasan kebangsaan macam-macam itu, sampai membuat beberapa penyidik KPK harus hengkang dari KPK misalnya. Tapi mahasiswa mengatakan bahwa ini nggak benar. Dan sekarang terbukti bahwa apa yang dikatakan mahasiswa tahun 2019 itu betul-betul terjadi. Bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga independen, dia bagian dari eksekutif di bawah kendali presiden. Ya. Jadi Anda berani menjamin bahwa memang mahasiswa itu masih seperti mahasiswa di generasi-generasi sebelumnya? Masih punya kepedulian sosial, masih mau mengorganisasi diri, masih mau turun menyuarakan? Saya masih percaya itu karena saya melihat fakta langsung. Bahwa mereka melakukan konsolidasi. Mereka melakukan diskusi yang mendalam. Mereka melakukan kajian. Mereka melakukan riset. Di lapisan pemimpin mahasiswa, itu tradisi intelektualnya masih bagus. Sekarang ini. Oke. Tapi proses bagaimana mereka menyebarkan pikiran yang progresif itu yang persoalan. Itu yang persoalan. Kita akan bahas persoalan itu, kenapa jadi kemudian muncul gambaran bahwa mahasiswa sekarang ya lebih rileks gitu, lebih santai dibanding mahasiswa generasi sebelumnya. Di segmen berikutnya. Sobat Forum, masih di Menolak Lupa, saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Dr. Ubaidillah Badrun, masih membahas tentang relevansi angkatan muda di hari-hari ini. Tadi dikatakan memang ada problem dalam menyebarkan ide-ide progresif ke kalangan mahasiswa secara umum. Problemnya di mana? Mereka adalah beban kuliah generasi, tadi itu. Ya, selain beban kuliah, mereka kan natif digital. Yang melek ke digital dan mereka terjebak dalam algoritma digital yang luar biasa. Ada informasi yang mereka konsumsi dan informasi yang mereka konsumsi itu banyak yang oleh mungkin kalau saya meminjam teorinya Jim Bedelat disebut sebagai simulacrum. Ya. Jadi ada hyper reality. Ada sesuatu yang seolah-olah benar yang dijejalkan terus kepada mereka dengan sampai membentuk algoritma yang dominan di situ. Ya, betul. Yang buat mereka kemudian terpengaruh luar biasa sehingga mereka jadi gagasan perlawanannya, gagasan yang dipatahkan di situ. Terpatahkan di sana. Makanya kemudian anak-anak Gen Z ini melakukan satu konsolidasi yang mereka memutus mata rantai itu. Sampai kemudian terjadi pada peristiwa 2019 itu. Sampai kemudian tahun 2020 ketika Omnibus Law mereka masih bersama buruh. Terakhir kemarin 9 tahun Jokowi juga masih melakukan upaya perlawanan, tapi memang tidak semasif seperti 2019. Dan itu energi yang besar menurut saya. Bertahan melakukan satu agenda-agenda aksi pembelaan pada demokrasi, pada konstitusi, sampai 2019 sampai sekarang. Masih terjadi. Kan sekarang ketua BEM juga masih sama. Narasinya masih narasi perlawanan. Jadi artinya saya masih menghargai
masih menghormati bahwa ada mahasiswa yang masih punya pikiran besar tentang Republik ini, yang tidak menyerah dengan keadaan. Apakah kemudian mereka akan mampu memimpin langkah-langkah besar untuk melakukan perubahan? Saya tidak tahu. Tapi saya sebagai akademisi menangkap pikiran penting dari mahasiswa bahwa mereka masih merespon persoalan sekarang. Jadi nggak bisa juga digeneralisasi bahwa mereka generasi rebahan, generasi yang cuek. Enggak juga itu. Jadi itu mungkin ada lah, mungkin sebagian besar mungkin sebagian besar. Tapi di antara mereka ada anak-anak hebat. Gangguan berupa pendekatan uang, godaan-godaan, ya hedonism buat mereka kan juga lebih kencang sekarang. Jauh lebih kencang dari 98. Iya. Bahkan ya menurut informasi yang saya terima, ketua-ketua BEM atau tokoh-tokoh mahasiswa sekarang itu udah mulai didekati dengan cara tertentu untuk mau menerima sesuatu sehingga dia tidak lagi bersikap kritis. Ya, ya. Yang jumlahnya di zaman kita dulu nggak terbayang kan? Ini luar biasa. Dan itu operasi yang saya kira, saya sih memahaminya, ini merusak generasi. Jadi ada anak-anak muda yang masih punya pikiran cerdas. Tapi kenapa dihabisi gitu? Tapi kenapa Anda masih merasa bahwa kalau gerakan mahasiswa, anak muda mau melakukan upaya perubahan, polanya masih seperti ya turun ke lapak, turun ke jalan, mengumpulkan massa sebesar-besarnya, kemudian meneriakan perubahan dan lain sebagainya. Masih itu aja? Sebetulnya enggak juga. Ya. Jadi saya menulis satu artikel penting, judulnya Episode Perlawanan Generasi Z. Dari analisis saya itu berbasis pada riset, ya, menemukan bahwa mereka melakukan perlawanan tidak hanya dengan pola-pola demonstrasi sebetulnya, tapi juga mereka bekerja melalui media digital. Mereka di medsos, mereka buat tagar, lalu mereka saling terus itu mengkampanyekan perlawanan itu. Jadi sebenarnya mereka sudah berbagai cara untuk melakukan gerakan itu. Jadi tidak juga semata-mata turun ke jalan. Meskipun pada akhirnya perlu juga. Meskipun pada ujungnya, karena mereka ternyata tidak cukup dengan media sosial. Di Mesir juga kan tadinya main tweet, lalu kemudian muncul di Tahrir Square kan? Betul. Pada akhirnya itu. Nah, apakah sekarang akan mungkin terjadi? Ya, saya sih masih melihat mungkin akan terjadi. Sepanjang kekuasaan mempertontonkan ketidakadilan, mempertontonkan wajah yang tidak seperti seharusnya konstitusi, praktek yang koruptif, kekuasaannya dan seterusnya. Sepanjang itu pula, saya masih meyakini akan banyak orang-orang yang berteriak untuk membela kepentingan rakyat banyak. Dengan media sosial, dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Mungkin karena caranya lebih mudah pakai media sosial, mungkin itu semacam kanal ya. Kanal orang marah di media sosial. Tapi kan lama-lama kalau kemudian dia... Tapi kan lama-lama bisa energinya habis di situ. Bisa habis karena merasa sudah tersalurkan. Sudah tersampaikan, kemudian direspon juga sedikit banyak, ada tweet war dan lain sebagainya. Capek di situ. Selesai. Tapi dalam proses itu memungkinkan dia terkoneksi dengan. Tapi emang situasi yang sekarang ini apakah memang sudah cukup untuk menekan mereka sedemikian rupa sehingga kemudian muncul perlawanannya? Sudah waktunya. Karena terlalu, saya lihat praktek kekuasaan sekarang terlalu vulgar untuk mempertontonkan nepotisme misalnya, mempertontonkan praktek koruptif dan wajah demokrasi yang mungkin juga amoral. Bagaimana mungkin seseorang yang mantan koruptor bisa menjadi calon legislatif misalnya, mantan koruptor bisa menjadi kepala daerah. Jadi sekarang ini menurut saya ada semacam proses akumulasi dari kekecewaan publik yang ditangkap oleh mahasiswa, bahwa mereka sudah berteriak tahun 2019, tahun 2020, 2021, sampai sekarang ternyata tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh elit kekuasaan. Jadi sudah menyajikan anak muda jadi kandidat, sudah memberi kesempatan anak muda memimpin partai. Tapi kan kita mesti tahu bahwa mereka yang mengklaim diri sebagai ketua partai paling muda, cawapres paling muda, itu menggunakan cara-cara yang jorok dan buruk. Ini kan persoalan cara. Jadi cara yang dipertontonkan, misalnya, kalau kita kuliti ya. Ya tapi kan kalau di masyarakat cara-cara kayak gitu juga biasa mereka temukan sehari-hari. Orang tua membantu anaknya untuk apa gitu. Dalam konteks itu, kita mesti
memetani apa sebetulnya ini, mengapa ini terjadi. Ada argumen apa, ada proses apa. Maka pada titik itu kita mesti mengedukasi pada publik bahwa cara menjadi ketua partai itu harus tunduk pada aturan partai. Ini dalam hitungan beberapa hari, saya cek tuh pasal partainya, ADART-nya, ada 2 pasal itu yang menjelaskan bahwa menjadi ketua umum partai itu dia harus sudah ikut pelatihan nasional yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Nasional. Ini nggak pernah ikut training kaderisasi, langsung jadi ketua umum partai. Jadi ini satu edukasi buruk kepada publik bahwa kita bisa berkuasa, kita abaikan seluruh aturan. Kan? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa cara itu tidak otentik anak muda? Ya. Jadi bukan merupakan representasi kemudaan di sana? Tidak. Karena dia mempertontonkan amoralitas dalam politik. Termasuk cara yang menjadi cawapres, yang harus mengobok-obok Mahkamah Konstitusi kan. Itu luar biasa. Ini contoh paling buruk di dalam sejarah politik Indonesia. Karena itu terjadi menjelang pemilu. Tapi kan mestinya kalau emang kayak gitu ya anak mudanya tersinggung gitu loh, atau kemudian juga menyuarakan sesuatu yang lebih kencang bahwa, no, itu bukan cara kami. Ya, saya kira mahasiswa sudah bersuara. Di Jakarta, di Jogja, di Sulawesi, semua bersuara. Tetapi kan kita melihat bahwa suara-suara mereka tidak didengar. Ya pasti nggak didengar lah, setiap tahun, setiap angkatan juga begitu ya, kan. Gitu. Artinya, ini bukan persoalan tidak bersuara. Anak muda sudah bersuara, bahkan mereka membuat satu narasi yang penting, bahwa kami muak dengan praktek kekuasaan yang sangat nepotis, mengabaikan hal etik di dalam proses politik. Udah kalimat tuh kami muak itu udah kemana-mana gitu. Jadi artinya saya mau mengatakan bahwa mereka yang mengklaim anak-anak muda masuk arena politik hari ini, mereka bukan representasi anak muda yang sebenarnya. Karena mereka bukan lahir dari proses demokrasi yang baik. Emang sedemokratis gitu anak muda kita? Loh, kan proses yang bagaimana kita bisa mengukur sebuah proses demokratis dan sesuai dengan aturan? Kan harus lihat aturan main demokrasi dong. Demokrasi mesti menempatkan konstitusi atau dalam bahasa lain disebut dengan Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Negara ini bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Maka hukum apa yang mengatur pemilu? Ikuti itu. Nah, realitasnya yang terjadi anak muda ini itu kan tidak mengikuti aturan itu. Bahkan aturannya diobok-obok demi kepentingannya. Ini kan rusak. Jadi sama dengan mengajarkan bahwa untuk bisa berkuasa kita bisa mengabaikan seluruh undang-undang, bahkan konstitusi itu taruh aja di tong sampah. Kan ini parah. Ini bernegara seperti apa seperti ini? Ini uncivilized. Iya. Padahal yang biasanya kayak gitu melakukan biasanya orang-orang tua ya. Iya. Ini nggak beradab sejak muda, ngaco. Bahaya nih. Kalau mereka menang? Saya meyakini akan ada sesuatu yang membuat mereka dihukum oleh publik. Saya meyakini. Anda nggak yakin kalau mereka menang, lalu kemudian tampil menjadi pemerintahan yang baik, tampil menjadi pemerintahan yang demokratis, tampil menjadi pemerintahan yang aspiratif terhadap anak muda? Untuk bisa menampilkan pemerintahan semacam itu memerlukan dukungan politik. Oke? Ada bisa diatur? Enggak. Dukungan politik itu pada akhirnya akan membangun trust publik. Saya melihat orang yang tadi kita sebutkan atau kita analisis itu, dia tidak mampu membangun kepercayaan publik. Bahkan publik internasional. Saya meyakini ini, Mas Heri, jadi saya kira kita bisa nanti saksikan, kan ada satu riset yang menarik, bahwa negara bisa mengalami angka pertumbuhan ekonomi tinggi ketika ada investasi yang Iya. Dan mereka bisa investasi itu kalau pemerintahnya mampu menampilkan pemerintahan yang terpercaya. Tapi kalau korup, tidak menampilkan good governance. Tapi kalau menang kan artinya terpercaya. Oh no, kita lihat dulu. Menang itu apakah itu adalah... Kan suara rakyat. Belum tentu suara rakyat sebenarnya. Karena pemilu kita tahun lalu ada 15.000 pelanggaran. Artinya kemenangan politik itu sangat kuantitatif. Belum tentu itu diperoleh dengan cara yang benar. Artinya belum tentu dia adalah suara rakyat yang sebenarnya. Karena pemilu kita masih bisa diotak-atik oleh tangan-tangan jahat di dalam proses pemilu. Kan itu yang terjadi.
Jadi Anda ingin mengatakan kalaupun mereka menang, itu bukan didasarkan pada suara rakyat sebenarnya? Iya. Mau kita preteli misalnya, berapa persen mereka akan menang? Oh 50+1 lah. Kan 51 dianggap menang kan? Iya dong. Lalu yang kalah berapa persen? 49 toh? 49 kalau udah final. Oke. Ya. Yang golput? 30, 20 di Indonesia. Artinya lebih banyak yang mendukung atau yang tidak mendukung? 49 tambah 20 gitu ya? Iya. Jadi sebetulnya maka bahkan nanti begitu, lebih banyak. Akan banyak orang yang tidak mendukung pemerintahan itu. Iya. Tapi kan itu lazim di Amerika, di negara-negara demokrasi seperti itu kan biasa juga. Kan itu legitimasi formal kan? Iya, legitimasi formal. Tapi maksud saya, kalau kita ingin menjadikan negara ini maju, memerlukan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan efektif itu minim gangguan-gangguan politik, dan dia bekerja untuk mencapai tujuan dengan mudah. Tapi kalau pemerintahan yang dari proses awalnya sudah cacat secara moral, saya meyakini gangguan-gangguan politik akan terus terjadi yang membuat pemerintahnya tidak efektif. Dan kita menjadi lamban untuk mengalami kemajuan. Karena jadi kalaupun menang, Anda yakin bahwa itu bukan dari suara rakyat sebenarnya, masih ada juga suara-suara golput yang membuat kebenarnya mereka berada dalam dukungan terhadap mereka sebenarnya di bawah yang menolak. Betul. Lalu kemudian muncul pemerintahan yang tidak efektif, yang kalau sudah tidak efektif akan memaksakan segala cara untuk bisa bergerak, dan itu dampaknya akan jadi lebih parah lagi. Karena ya dia tidak efektif bekerja, mau apa lagi diharapkan pada pemerintahan tidak efektif bekerja itu. Oke, sebelum itu semua terjadi, kita akan bahas apa yang sebaiknya dilakukan, tapi itu di segmen berikut. Sobat Forum, kembali di Menolak Lupa. Saya masih bersama dengan Dr. Ubaidillah Badrun, seorang analis politik, aktivis mahasiswa 98 yang tidak meyakini pemilu 2024 ini bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Padahal pemilunya tinggal berapa bulan lagi? Dua bulan kurang. Bulan lebih lah. Karena tanda-tandanya sudah terjadi sejak awal. Oke, tapi ya apa bahkan tanda-tandanya sekarang sudah masuk KPU juga terlihat tanda-tandanya juga. Ya. Mulai otak-atik soal debat, mulai Tapi kalaupun Anda ingin lakukan perubahan, kan waktunya mepet, Mas. Loh, perubahan itu kapanpun memungkinkan terjadi. Jadi pemilu jalan lah gitu ya? Pemilu jalan. Bisa jadi pemilu tanpa Jokowi misalnya. Ya emang tidak tanpa Jokowi. Jokowi udah nggak ikut pemilu. Maksudnya, dia sudah tidak lagi memimpin pemerintahan. Maksud Anda presiden ke-8 nanti itu bukan dari hasil pemilu? Mungkin karena tidak ada lagi kepercayaan kepada yang bersangkutan. Ada proses gelombang besar yang memungkinkan yang menjalankan pemilu adalah pemerintahan transisi. Itu mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Kan kita bicara kemungkinan. Waduh. Ketika ketidakpercayaan publik meluas, lalu kemudian terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan perubahan, lalu kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan betul-betul menjalankan kekuasaan di luar konstitusi, bahkan memanipulasi hukum, KKN, nggak ada jalan lain kecuali menghentikan. Anda mengkonsolidasikan anak muda aja masih susah, mahasiswa. Loh, konsolidasi itu persoalan lain. Tetapi ketika gagasan itu disambut dalam momentum tertentu, ada pemicu tertentu. Momentum kata kuncinya jadinya. Ya, pemicu tertentu yang menjadi momentum, memungkinkan semuanya bisa terjadi. Di dalam politik adalah seni kemungkinan. Kan itu ada Gyun-yang. Iya, betul. Tapi kemungkinan itu kan udah diantisipasi dari berbagai macam sisi. Sehingga untuk membayangkan itu terjadi agak-agaknya kok ini susah. Mas Herdi lupa. Apa tuh? Waktu 98 itu, pemilu itu bulan Maret. Iya, bulan enggak. 97. Maret itu sidang umum MPR. Sidang umum maksudnya, bulannya. Oke. Sidang umum kan setelah pemilu kan? Setelah pemilu. Jadi pemilunya 97. Iya, 97. Juli kalau nggak salah ya. Juli, ya. Sekitar itulah. Habis itu kan orang nggak menyangka bahwa setelah pemilu situasi biasa saja. Golkar 70%. 70% berkuasa dan orang menganggap tidak akan bisa
peristiwa itu terjadi. Sama juga dengan era Gus Dur punya legitimasi kuat, tapi orang nggak nyangka bahwa itu bisa terjadi. Jadi maksud saya, tapi gitu tadi, tahun 98 itu kan tidak ada kanal-kanal peluapan emosi orang. Belum ada medsos. Belum ada medsos, belum ada apa, sehingga emosi itu dimampatkan benar oleh tekanan, sehingga kemudian ketika ini sudah mentok, dia mencuat dengan luar biasa. Anda sampai ditangkap lah zaman dulu kan. 98 itu kan panjang. 98. Panjang perjalanannya. Ada gerakan tahun 70-an, 80-an. Lalu peristiwa 20 Juli 96. Ya, 90-an dari sejak pola kekuasaan sudah terbaca. Ya. Artinya, para aktivis pada waktu itu, kita belajar dari sejarah kegagalan-kegagalan beberapa peristiwa itu. Sehingga menggunakan pola baru. Saya membaca, mahasiswa sudah belajar dari peristiwa 2019, 2020, 2021, dan mereka sekarang sedang melakukan satu analisis yang mendalam. Apa yang mungkin bisa dilakukan lebih progresif daripada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Mereka belajar. Butuh aktor, Mas. Iya, saya kira. Ini 98 nih. Ya. Ada aktor-aktor ini yang membuat orang memiliki patron, katakanlah. Oke. Kan sebetulnya ada. Sudah mulai ada. Siapa tuh? Rocky Gerung? Atau siapa? Kan kalau kita bisa melihat, misal. Bahkan mereka dalam barisan kekuasaan. Misalnya saya sebutkan, Megawati sudah memberikan kode. Misalnya. Kemudian kelompok-kelompok ke para profesor sudah menarasikan sangat tajam bahwa rezim ini sebenarnya sudah tidak layak mengelola negara. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda misalnya. Dan bahkan para profesor yang di lingkaran istana balik kanan. Itu tanda-tanda sebetulnya bahwa orang-orang yang tadinya berada dalam lingkaran kekuasaan sekarang, mereka menyatakan saya sangat kecewa. Di ujung kekuasaan ini sangat kecewa. Padahal mereka yang mendesain praktek politik Jokowi di awal, mereka memberi kontribusi gagasan-gagasan nawacita misalnya, bahkan revolusi mental. Sekarang mereka balik kanan semua. Ini ngaco pemerintahan ini. Nah kalau itu, apa kesamaannya dibanding 98? 98 saya kira juga kita melihat misalnya mulai ada para menteri yang mundur misalnya. Di lapisan istana mulai tidak solid, dan sekarang juga terjadi. Ada keretakan di lapisan istana. Misalnya. Kemudian ada tren media yang mulai berbalik. Selebaran dan media mulai kritis misalnya. Dan sekarang lebih hebat lagi sebenarnya ada media mainstream. Ada ruang channel di banyak ruang misalnya. Yang mungkin disebut sebagai digital public sphere yang makin luas. Jadi potensi itu sebetulnya luar biasa. Tinggal apakah ini akan terjadi orkestrasi dari upaya untuk memperbaiki keadaan? Nah, proses orkestrasi itu sebenarnya saya membacanya sekarang sedang dikerjakan oleh banyak orang. Termasuk oleh mahasiswa. Apakah akan berhasil? Kita nggak tahu. Tapi bahwa ada semacam kehendak kolektif bahwa hari ini pemerintahan bermasalah. Dan mereka punya keyakinan yang hampir sama bahwa Indonesia harus diselamatkan. Kalau praktek kekuasaan seperti ini tidak dievaluasi. Kan ada pemilu. Loh, pemilu itu soal artinya ketika koreksi diperlukan, ketika upaya untuk memperbaiki keadaan, kan sistem sudah menyediakan pemilu untuk mengganti kekuasaan. Loh itu orang kan kalau kita sering ada general check up ya. Itu kan kalau kita normal ya. Biasa. Ini orang sudah nggak normal. Artinya perlu ada tindakan medis. Bisa jadi tindakan medis itu ekstrim. Jadi kalau situasi normal, elektoral tuh ya harus jalan. Tapi kalau dalam perjalanan pemerintahan itu ada yang tidak normal, maka situasi yang tidak normal itu harus dilakukan langkah dengan cara-cara yang tidak normal juga. Untuk membuat normal. Itu dalam teori revolusi. Ya. Dalam teori sosiologi saya kira sudah paham betul bahwa langkah-langkah revolusioner bisa menjadi alternatif untuk mengakhiri seluruh praktek kekuasaan yang jorok itu. Cuman apakah ini memang sudah memerlukan adanya revolusi
itu Anda yakin iya? Idenya sudah muncul. Tapi kan kesadaran kolektif yang diperlukan. Dan kemauan. Jadi tahapan-tahapannya nanti itu akan seperti apa menurut Anda? Kalau itu terjadi ya, saya kira ya pemerintahan transisi akan menjalankan pemilu. Tapi kalau proses bagaimana ini terjadi, itu kan gerakannya tidak bisa diungkapkan di sini kan. Kita 98 bayangkan misalnya konsolidasi itu malam-malam, bahkan pulang jam 5 pagi, jam 6 pagi. Iya masih mau anak-anak Masih muda mau masih melakukan di itu. tengah-tengah situasi saat itu. Sekarang juga saya melihat ada tanda-tanda itu. Iya. Tokoh mahasiswanya ya, mereka bisa berdiskusi berjam-jam bahkan sampai pagi. Tokohnya, tanya ketua-ketua BEM sekarang. Mereka sampai dalam memahami teori-teori hukum, teori politik untuk membaca kondisi hari ini. Sampai mereka sudah menyimpulkan bahwa kami muak, dan bahkan mereka katakan cukup sudah. Ada tagar mosi tidak percaya. Jadi narasi mahasiswa elit, tokoh mahasiswa itu sudah pada kesimpulan itu. Itu tandanya mereka melakukan konsolidasi. Dan suaranya tidak tunggal itu. Artinya tidak hanya di Jakarta. Ketua-ketua mahasiswa yang lain di daerah-daerah suaranya sama. Jadi kalau situasi hari ini tahun 2023, kalau dibayangkan terjadi 98 tuh kira-kira di periode kapan nih sekarang? Samanya dengan periode kapan ini? Ya saya kira ini karakteristiknya mirip 98 ya. Awal atau 97 akhir? 98 awal. Mirip 98 awal. Situasinya. Apalagi ada kasak-kusuk dan semua terjadi di lapisan istana juga berantakan begitu. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok juga mulai naik misalnya. Mas, 98 awal tuh udah banyak orang hilang. Ya. Sekarang kan nggak ada yang hilang. Ada ditembak, Mas. Tahun 2019 itu mahasiswa demonstrasi dengan tagar reformasi korupsi, ada yang ditembak di Kendari. Oh iya. Namanya Yusuf sama Randy. Dan mereka masih ingat itu. Kawan kami ditembak. Tapi rezim tidak berubah. Belum lagi bicara soal misalnya kilometer 50 dan seterusnya. Ada nyawa-nyawa yang dikorbankan hari ini. Tapi kekuasaan ini tidak ada empati sama sekali untuk melihat kondisi. Jadi kalau sekarang situasinya mirip awal tahun 98, maka yang terjadi adalah semacam pengerasan. Ya, semacam pengerasan semangat untuk melakukan langkah-langkah penting. Oke. Karena elemennya tidak hanya tunggal nih, tidak hanya mahasiswa, kaum intelektual, NGO, bahkan dunia internasional yang menilai pemerintahan ini buruk demokrasi, ada banyak ilmuwan yang sudah melakukan riset dan seterusnya. Jadi situasinya sudah seperti itu. Ya, tapi kan pada waktu 98 awal mahasiswa itu udah habis-habisan. Sebagian udah mulai keluar kampus toh. Iya. Aksinya. Anda masih di dalam tanggal 2 Mei di Jalan Pemuda saya masih ingat. Tapi ya di Mei itu kan? Iya, 2 Mei. Sebelum Mei kan masih di dalam pagar. Iya, betul. Ya, tapi sudah bergerak. Mulai April lah, mulai keluar dikit, masuk lagi, mimbar bebas di kampus-kampus, dan seterusnya. Itu terjadi kan. Setiap hari bergulir. Akhirnya kemudian mulai keluar jalan dan seterusnya. Nah, sekarang nggak ada. Ya sekarang mereka punya cara berbeda dengan generasi kita. Dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka pernah bikin itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mahasiswa di mana-mana tahun 2019. Jadi artinya hal itu sangat mungkin terjadi dalam hitungan pekan, bulan ke depan. Bisa saja sebelum pemilu, bisa saja sesudah pemilu. Yang penting ada momentum itu tadi. Iya, saya basisnya apa? Fakta empiriknya semacam itu. Dan kekuasaan tidak mampu mengeliminir situasi itu. Karena ketidakpercayaan sudah terlalu tinggi. Kalau kekuasaan mampu, mestinya kan kelompok-kelompok ini berhenti. Tapi kan semua orang makin banyak yang berteriak. Artinya, potensi ini memungkinkan terjadi, baik sebelum pemilu ataupun sesudah pemilu.
Karena sudah sistemik kerusakannya, Mas. Jadi orang itu sudah tidak lagi percaya bahwa ini akan baik dengan keadaan sekarang itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa oke, jangan cuma berfokus ke pemilu. Ya. Karena situasi percaturan politik tidak semata-mata ada di kontestasi pemilu ini tadi. Saya menyebutnya masih ada persoalan di luar pemilu yang mungkin itu bisa lebih menentukan arah jalan masa ke depan. Untuk mencapai tujuan negara, ada jalan linear namanya elektoral pemilu. Iya, lewat pemilu itu. Ada jalan yang juga non linear yang memungkinkan terjadi akumulasi harapan publik yang kuat. Dan itu bisa konstitusional juga. Nah, itu poin saya tadinya. Ya. Kan sekarang ini disebutnya jadinya inkonstitusional kalau nggak lewat situ. Yang disebut konstitusional itu tidak dalam arti sekedar konstitusionalisme, artinya formalitas tekstual, tapi juga ketika suara rakyat mengatakan bahwa hari ini harus melakukan tindakan-tindakan amputasi misalnya, secara kolektif dalam politik, dia menjadi konstitusional. Ya belakangan kalau menang. Kalau menang, kalau kalah? Kalau kalah ya dimasuk penjara semua itu. Penjara semua. Kira-kira itulah dalam demokrasi. Emang pada siap anak-anak itu? Saya sih melihatnya mereka nggak ada takutnya kok. Mahasiswa nggak ada takutnya. Saya sih ada takut dikit-dikit kalau sekarang. Jadi, ya saya melihatnya memungkinkan itu terjadi dengan berbagai risiko ya. Dengan berbagai risiko. Kalau itu terjadi, ya artinya itu kemenangan rakyat. Kalau itu kalah misalnya, mungkin itu adalah kemenangan yang tertunda. Tapi apakah itu akan berpengaruh terhadap perbaikan demokrasi, perbaikan keadilan, perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Karena kita sudah sering sekali mengalami revolusi semacam itu. Hasilnya ternyata agak mengecewakan. Kita akan bahas di segmen berikut. Kembali di Menolak Lupa, sebuah podcast yang didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Ubedillah Badrun, Doktor Ilmu Politik, UNJ, aktivis mahasiswa 98. Dia menilai saat-saat sekarang agak-agak mirip dengan situasi awal tahun 98, di mana ada kegelisahan, di mana ada keresahan, ada kegalauan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang sangat concern dengan soal keadilan, soal demokrasi, dan soal kesejahteraan rakyat, yang merasa perlu berbuat sesuatu yang mungkin boleh dibilang dinilai inkonstitusional sementara. Ya, situasi yang menghendaki itu terjadi. Situasi menghendaki itu terjadi. Jadi kalau itu adalah sebuah keniscayaan, maka dia menjadi konstitusional. Mas, ada militer, ada aparat hukum yang membuat upaya yang inkonstitusional itu tidak terlaksana. Saya memahaminya bahwa aparat hukum, aparat negara itu kan aparatur negara ya. Aparatur negara itu bukan aparatur penguasa. Iya. Artinya mereka juga masih memiliki rasionalitas bahwa demi menyelamatkan negara, sesuatu yang dianggap tidak baik bisa menjadi baik. Itu kalau sudah sampai titik tertentu. Iya. Di awal kan pasti rasional dong. Misalnya, melihat demonstrasi besar, membesar. Apakah aparat langsung membunuh mereka? Enggak. Kan enggak. Pasti mereka melihat apa argumen-argumen rasional yang tumbuh dan berkembang di kekuatan massa itu. Kalau kemudian argumen-argumen rasional itu diterima dan aparat pikirannya bekerja, ini nggak ada masalah kok. Oke. Artinya gagasannya sesuai dengan apa yang diinginkan juga oleh aparat negara. Ya, sejarah Indonesia juga menunjukkan hal semacam itu. Pada akhirnya turut mendukung. Mereka malah bagian dari agenda yang diinginkan oleh rakyat. Tapi ya itu tadi, sejarah kita juga menunjukkan pada saat selesai terjadinya situasi semacam itu, situasi tidak serta-merta membaik. Ya, kita kan sebetulnya nggak ingin juga ini terjadi sekarang. Nah, maka itu untuk apa kita melakukan upaya yang sangat spekulatif seperti ini? Kita juga tidak ingin pemerintahan ini KKN. Tapi begitu pemerintahan ini KKN, maka jalan lain yang memungkinkan untuk mengakhiri keadaan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pemilu nggak cukup?
Pemilu bisa nggak cukup karena dia tidak mewakili. Kan ada peserta atau kontestan di pemilu yang menjadi oposisi. Persoalannya, kita melihat perkara politik ini bukan pada soal elektoral semata-mata, tapi juga pada sisi kualitas demokrasinya itu. Prosesnya apakah betul tidak mengabaikan aturan main misalnya. Ketika prosesnya sudah bermasalah, orang jadi berpikir, bahkan rasionalitas publik itu melihat ini sebenarnya nggak benar gitu. Buat apa pemilu yang menghabiskan puluhan ribu triliun itu? Berapa triliun sekarang habisnya? Ya, ratusan lah. Ratusan triliun itu misalnya, ratusan triliun. Itu dihitungan dari anggaran pemerintah ya. Kalau anggaran seluruh rakyat mungkin iya sama caleg-caleg jadi lebih gede ya. Sekali. Lalu kemudian menghasilkan satu kekuasaan yang tidak bisa dipercaya oleh publik. Tapi itu jalan yang kita pilih gitu loh, dan itu yang kemudian orang sepakati bersama untuk melewati itu. Kita akan melihat jalan yang dipilih dengan cara-cara yang buruk pada akhirnya akan membawa persoalan-persoalan yang lebih serius. Kalau situasi itu yang terjadi, itu sama saja, Mas. Sama saja pemilu merusak. Ya tapi kan? Kalau hasilnya begitu. Tapi setiap kali ada peristiwa-peristiwa semacam itu, korbannya juga banyak. Iya, saya kira kita bisa menghindari korban. 98. Ya. Itu banyak kematian. Jangankan peristiwa itu, Mas Hadi. Tanpa peristiwa semacam gerakan besar saja. Banyak kok rakyat yang ditembak. Ya. Dan itu dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Bukan saya loh yang bilang, Komnas HAM. Ya tapi kalau misalnya kita bisa hindari kan. Loh, dalam situasi normal saja, kekuasaan sampai bisa terjadi pembunuhan semacam itu? Jadi kalau konsekuensi logisnya bahwa itu terjadi, dan saya kira ada cara yang memungkinkan agar tidak jatuh korban. Ada. Ketika public distrust sudah luar biasa, mau tidak menimbulkan gaduh. Anda nyuruh mundur ini pasti. Nah, jadi kalau sudah nggak mampu membuat negara yang lebih baik, mundur jalan terbaik untuk menyelamatkan negara. Gitu ya. Tanpa harus ada huru-hara. Kan itu. Kita selamat, demokrasi selamat, bangsa kita ada hope baru, ada harapan baru, dan energi positif akan terbangun. Karena biang persoalannya sudah undur diri misalnya. Persoalannya kan ada biang persoalan ini. Dan ini nggak sembuh, Mas. Kalau ini terus jalan nih, saya yakin nggak sembuh. Saya tadinya mau nanya gitu loh, kalau Mas Ubaidillah ini dijadikan penasehat pemerintah, advice-nya apa? Tapi nggak jadi saya tanya, karena dia udah bilang begitu. Iya, saya akan bilang itu. Sudahlah, Mas. Wis waktu nih. Untuk mundur. Dengan jalan yang terhormat. Itu jalan terbaik. Biasanya kalau mundur itu udah mentok. Iya, ini kan tanda-tanda mentoknya sebetulnya sudah kelihatan. Apa yang bisa diharapkan dari situasi sekarang? Apa? Ketika misalnya pasangan capres-capres yang lain sudah mengatakan bahwa ada tanda-tanda kecurangan di mana-mana. Kalau kemudian ini misalnya ada yang menang, tapi caranya buruk, apa menerima pasangan yang lain? Misalnya. Setelah itu Anda bayangkan bagaimana? Saya bayangkan situasinya makin memburuk. Saya harus bicara pahit ini. Situasi akan makin memburuk. Karena proses-prosesnya sudah penuh dengan luka. Jadi bisa jadi hasil pemilunya itu yang jadi momentumnya. Iya. Kan sama seperti 97. Bahkan bisa terjadi setelah pemilu kan. Kita lihat. Karena caranya jahat. Coba nih. Coba tidak lakukan itu. Coba tidak ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Akan lain. Akan lain cerita. Tapi begitu peristiwa Mahkamah Konstitusi terjadi, orang sudah punya kesimpulan ini nggak beres.
hatinya sudah hilang tuh sensitivitasnya. Tapi kan sudah diajak riang gembira, joget-joget, jadi untuk melupakan sejenak, atau bukan sejenak, untuk melupakan problem-problem yang sifatnya konflik, yang sifatnya benturan. Pikiran itu tidak bisa dirubah dengan sesuatu yang sangat artifisial. Dirubah tidak. Artinya, tapi si artifisial mendapatkan hasil yang efektif kan bisa. Artinya kan itu fabrikasi mitos. Jadi orang bisa saja riang gembira dengan joget, tapi hatinya remuk. Yang suatu saat kan dapat BLT nanti. Loh, BLT itu kan nggak seimbang dengan kenaikan sembako dan kenaikan BBM, kenaikan listrik. Rakyat itu kan kenapa mereka nerimo? Karena tidak ada edukasi yang lebih detail. Dan perubahan besar itu, rakyat itu kan voting mass. Mereka akan ikut kok. Di Filipina berhasil kok, Mas. Oh, ini siapa? Bom, anaknya Marcos. Berbeda. Di Filipina nggak ada MK. Nggak ada peristiwa MK. Di Filipina nggak ada anaknya dipaksa untuk jadi cawapres. Iya, anaknya Duterte memang sudah teruji, memang sudah lebih lama berpengalaman dalam politik. Jadi ini dinastinya parah. Amerika itu kan ada George Bush 2 ya. Iya. Amerika George Bush senior itu kan jadi presiden sekitar tahun 93 ya kan? Oh no. 93 sampai 88 sampai 92. 92 Clinton sampai 2000. Lalu Clinton 2 periode. Baru dia 2000 sampai 2004. Baru George Bush junior kan. Amerika yang liberal itu masih bisa tahan diri. Tidak maksa anaknya untuk menjadi cawapres atau capres setelahnya. Jeda dulu 2 periode oleh Clinton misalnya. Baru kemudian anaknya maju. Dan tidak maju di jadi negeri capres Wakanda juga. ini masih berkuasa. Ini Indonesia, Mas. Ya, Indonesia namanya. Ini Indonesia. Republik yang kita cinta ini. Kita kan diskusi begini karena kita cinta banget sama Republik ini. Sangat cinta Republik. Sangat cinta banget. Nah, hanya di Republik ini. Oh, enggak juga lah. Mana coba beri contoh? Bashar Assad, Kim Jong-un. Itu kasusnya berbeda. Oh. Kalau itu kan sudah, yang mungkin juga menjadikan itu sebagai model ya. Nggak bisa lah. Ya. Nggak bisa. Kasusnya berbeda. Kita sudah menuju jalan demokrasi. Ya. Kita sudah anti KKN. Gandhi, Bhutto. Loh, itu mereka tidak berturut-turut. Berturut-turut karena ketembak. Itu kasus spesifik ya. Emang sekarang harus ditembak dulu? Kan enggak. Tidak ada peristiwa penembakan presiden di sini. Tapi kan budaya kita biasa menerima putra mahkota kerajaan-kerajaan zaman dulu. Itu beda, Mas. Kan kita artinya kan alam bawah sadar kita dari pelajaran-pelajaran tentang sejarah, tentang kerajaan, ini diturunkan pada anaknya dan sebagainya. Begini. Lurah-lurah banyak loh yang anaknya menggantikan bapaknya. Itu yang kita lawan sejak tahun 2007 kan, yang pilkada-pilkada itu. Ya. Kan sudah kita ingatkan. Lalu ada undang-undangnya, ada jeda dan seterusnya. Tapi kan politik kita mengabaikan hal-hal itu. Dan kita mesti paham juga bahwa publik itu kan ada yang paham tentang kondisi sekarang, ada yang paham politik, ada yang tidak paham. Yang mayoritas bangsa ini tidak paham kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena tingkat pendidikan kita SMP. Mayoritas misalnya, mereka tidak begitu melek politik. Tapi mereka menjadi korban dari algoritma yang dijejali terus kepada mereka. Nah, realitas itu jangan dijadikan sebagai satu fakta yang membuat kita menjadi permisif terhadap praktek kekuasaan yang anti demokrasi misalnya. Terhadap praktek kekuasaan yang KKN misalnya. Oke. Jadi sepanjang kita bicara ini, yang Anda sampaikan itu sebenarnya analisis atau seruan? Ya, saya kira pada titik tertentu kaum akademisi itu dia akan memilih jalan intelektual. Artinya antara analisis dengan narasi seruan pada titik tertentu kadang tidak jauh berbeda. Waduh, makin bahaya. Kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan setelah break berikut. Sudah di segmen terakhir, menolak lupa membahas tentang relevansi gerakan kaum muda di hari-hari belakangan ini. Saya masih bersama dengan Ubaidillah Badrun dan tadi sudah mengatakan bahwa
Ya mungkin antara analisis dan seruan sudah tidak ada bedanya. Saya ingin kembali lagi bertanya, Anda benar berani ngomong kayak gitu? Kaum intelektual itu. Ya idealnya begitulah. Ya. Plato dan lain sebagainya sampai harus mati kan? Iya. Jadi artinya. Tapi kan nggak sampai harus begitu juga, Mas. Ya, saya kira kita tidak harus begitu. Karena kita bangsa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda nggak kapok dulu pernah ditangkap kan? Pernah ditangkap. Tahun berapa itu? 98? Sebelum tahun 98. Mungkin 96. 96. Itu karena apa dulu? Demo ingin bubarkan Golkar karena ketua Golkarnya salah bicara. Ketua Golkar waktu itu Pak Harmoko. Dia dalang dengan baca pentas wayang, kulit, baca Quran nggak salah, baca Al-Fatihah, iya betul, kalau nggak salah ya. Iya, salah makrojnya salah dan berantakan. Maka saya jadikan itu momentum untuk menghukum Golkar, karena Golkar sudah berkuasa 30 tahun lebih waktu itu. Ya. Saya sama Rere Rangkuti itu saya masih. Marah ya? Sama Rere pasti ingat. Tangkap, dihabisi dan pakai trail itu. Ditangkapnya di mana? Di Kejaksaan Agung depannya. Kejaksaan Agung. Langsung ditangkap di Mabes Polri langsung. Jadi ke sebelahnya ke Trunojoyo di bawahnya. Dan kita berapa lama itu di dalam? Sampai besok pagi. Karena 24 jam. Saya nggak bawa alat kekerasan. Iya. Diperiksa semua. Kalau saya ada misalnya pisau atau batu, saya kena bisa di penjara. Tapi saya nggak ada kekerasan. Tapi waktu itu pro justisia ya, Bapak iya, di BAP kan? Ada beberapa teman dari beruntung. lah macam-macam, akhirnya dibebasin. Kalau aparat lain yang nangkap ya lain ceritanya Mungkin lain ceritanya. Jadi ya itu, cuman situasinya memang agak memang represif di masa itu. Itu nggak kapok habis itu? Setelah itu ya nggak kapok karena kita meyakini bahwa situasi saat itu sudah betul-betul mengkhianati kepentingan rakyat banyak. Waktu 96 itu Anda sebagai apa waktu itu? Saya ketua Senat Universitas. IKIP ya waktu itu ya? Iya, masih IKIP Jakarta ya? IKIP Jakarta. Ketua Senat IKIP Jakarta. Setelah itu diganti, saya kemudian memimpin HMI MPO. 98 itu saya di lapangan sebagai Ketua Umum HMI MPO waktu itu. Ketua Umum PB? Jakarta. Cabang Jakarta. Yang memobilisasi gerakan ke parlemen dari faksi non BEM, non di masa itu. Dan ya saat itu gas air mata, tembakan, itu saya memang luar biasa. Kita pakai pasta gigi ya, pasta gigi dan lain-lain. Dan pakaian dalam dan sikat gigi itu menjadi bagian dari kostum waktu itu, bekal. Jadi kalau kita lihat situasi itu, saya lihat sekarang sedih. Dulu kita mimpi bahwa 25 tahun sekarang itu adalah tahun-tahun keemasan Republik ini. Iya, maksud saya begitu. Setelah 27 tahun dari peristiwa penangkapan Anda tahun 96, kok masih saja Anda ngomong hal yang sama? Saya kira berbeda, tapi substansinya sama. Iya, maksud saya itu. Jadi Anda menghadapi persoalan yang sama juga. Iya. Setelah 26 tahun itu. Karena tidak ada kemajuan yang signifikan. Oke. Demokrasi kita mundur, korupsi kita makin merajalela, hak asasi manusia kita juga buruk, ekonomi kita stagnan, bahkan utang kita bertambah berkali-kali lipat. Iya. Kan hampir 8.000 triliun. Kemiskinan ekstrim masih ada. Kemiskinan luar biasa. Kita harus bayar cicilan utang sama bunga utang setiap tahun hampir 1.000 triliun. APBN kita defisit. Tapi masih ingin ngutang terus. 5 kali pemilu selama reformasi ada kira itu tidak membuat situasi menjadi lebih baik. Ternyata apa yang sekarang terjadi dan pemilu yang ke-6 di era reformasi ini makin buruk, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Makin buruk, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Anda bayangkan bahwa akan muncul semacam upaya perbaikan diri dari dalam masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri. Dari komponen-komponen. Dari komponen rakyat. Kaum intelektual dan lain-lain. Karena pada titik ini kita seperti tidak punya harapan yang besar pada penyelenggaraan pemilu yang dimulai dengan kecurangan hukum. Kan itu. Saya kira kita mesti meletakkan persoalannya secara akademis saja.
bahwa secara akademis kekuasaan yang benar itu kan menempatkan hukum sebagai jalan menata negara. Iya. Tapi hukum hari ini saluran konflik juga diobok-obok, dirusak. Jadi argumen apa yang membuat kita membangun satu idealisasi bahwa jalan non-linear itu adalah jalan yang mungkin bisa terjadi, non-elektoral maksud saya, mungkin bisa terjadi, karena fakta empiriknya itu. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan terjadi. Ingat 2019, Mas? Hampir 100 akademisi dan profesor datang ke istana. Ya. Lalu bertemu, jangan lakukan revisi Undang-Undang KPK. Apa yang terjadi? Revisi. Yang menjadikan KPK menjadi macan ompong. Misalnya. Waktu Undang-Undang Omnibus Law, banyak profesor juga menyatakan jangan lakukan pengesahan. Jalan terus. Yang terjalan terus, lalu disebut ini undang-undang yang tidak konstitusional, lalu diminta untuk memperbaiki undang-undang, tapi yang dibuat Perpu. Perpu itu adalah satu proses produksi regulasi yang tidak menggambarkan meaningful participation. Nggak ada partisipasi bermakna. Karena situasi darurat mestinya. Kan itu klaimnya. Tapi kan nggak ada kebutuhan untuk melakukan itu sebetulnya. Karena masih ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki pasal demi pasal sesuai dengan aspirasi buruh, aspirasi petani, pekerja, masyarakat. Tapi dia lakukan dengan Perpu misalnya. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan itu terjadi berkali-kali. Itu yang membuat kemudian kaum akademisi sekarang semua mayoritas, saya berani katakan mayoritas, atau silent majority akademisi mengatakan bahwa ini nggak beres. Oke. Situasi ini mestinya dipahami oleh elit politik bahwa ini persoalan serius begitu. Kan agak nyambung tapi mereka dari akademisi ke elit politik ini. Itu artinya memang bencana besar buat Republik ini. Masa nggak ada elit politik yang bisa dijadikan harapan gitu untuk bisa melakukan upaya perbaikan, upaya perubahan dengan jalur yang lebih saya kira konstitusional. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi ini mesti didengar oleh elit politik. Oh, ya. Itu poinnya. Apakah nanti mereka merespon? Kita tunggu, Mas. Oke. Tapi kalau kemudian nggak merespon, bencana besar buat Republik ini. Kita tunggu. Okay. Saya sih berharap salah semua yang diomongin dia. Bahaya benar. Ya, saya khawatir benar. 98 kita tahu seperti apa korbannya. Sebelumnya juga mungkin di kebenaran 65, itu 66 berapa banyak yang harus menjadi korban setelahnya. Kebenaran itu memang akan muncul ketika ada kesalahan. Iya betul. Tapi mudah-mudahan kebenaran bisa datang lebih cepat, bisa meyakinkan orang lebih cepat sehingga kita bisa bergerak menuju kebenaran itu dengan langkah yang lebih selamat. Tanpa harus berdarah-darah. Agar kita tidak lagi mundur, Mas. Ngapa kita tidak lagi mundur gitu? Iya, maka itu. Ini kan udah menolak lupa. Iya, menolak lupa. Kalau kita membiarkan ini terus begini, kita kembali mundur demokrasi. Saya itu sedih kan, 20 tahun lebih, kok masih 25. Kita masih ngurusin soal 25 kita masih mengurusi soal dugaan nepotisme, 25 tahun kita masih mengurusi dugaan kolusi, 25 tahun kita masih mengurusi dugaan korupsi. Kan OON itu namanya. Orang hilang masih belum ketemu. Ya problemnya emang kita akui seperti itu, tapi paling tidak ya mudah-mudahan lah ada semacam tangan Tuhan bekerja di sini. Oke. Jadi apa yang dibayangkan oleh Mas Ubaidillah Badrun yang sebenarnya memang agak-agak bikin ngeri, nggak sepenuhnya terjadi. Bahaya. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita bilang tidak terjadi, mungkin bisa terjadi. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan ada jalan terbaik buat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merawat ingatan lebih baik agar tidak lupa dengan masalah-masalah di masa lalu dan kita bisa selesaikan semuanya secara beradab. Syukur-syukur konstitusional. Makasih. Sama-sama. Mas Ubaidillah atas bincang-bincang kita. Sekali lagi mohon maaf atas semua yang sudah disampaikan. Kita sama-sama berdoa. Nggak jadi apa yang diomongin. Iya.
Mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan baik-baik saja dan kita menuju negara yang kita cita-citakan di awal reformasi. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa. Ya, sama-sama.